Pendekatan puisi, cara kita memahami. Kata jadi makna tersusun rapi. Dari bahasa sampai sastra bersatu, mencari arti di tiap bait itu. Struktural melihat dari dalam cerita, diksi dan rima saling bicara. Arketipal bawa simbol yang lama, makna mendalam terasa jiwa. Bukan sekadar kata yang terbaca, ada dunia di balik maknanya. Setiap sudut punya cara sendiri untuk mengungkap isi puisi. Pendekatan puisi banyak jalannya untuk memahami tiap maknanya. Dari struktur tanda sampai rasa, semua bersatu dalam analisa. Puisi bicara lebih dari kata, hidup di pikiran pembacanya. Mimetik cermin dunia nyata, puisi merekam hidup di sekitarnya. Ekspresif ungkap rasa pengarang, emosi tertuang dalam ruang yang terang. Pragmatik lihat dampak pembaca, bagaimana puisi bekerja di rasa. Semiotik baca tanda dan kode, simbol tersembunyi di tiap mode. Bukan sekadar kata yang terbaca, ada dunia di balik maknanya. Setiap sudut punya cara sendiri untuk mengungkap isi puisi. Pendekatan puisi banyak jalannya untuk memahami tiap maknanya. Dari struktur tanda sampai rasa, semua bersatu dalam analisa. Puisi bicara
Contoh puisi dengan pendekatan struktural. Sajak Orang Mabuk, karya Ahmadun Yosi Herfanda. Guys, Kita udah semua kan? makalah udah. Video juga udah. Kayak ada yang belum. Tapi apa ya? Udah Mel, udah semua. Lanjut, Cah. Hai, ini udah mulai. Gua kira Amel lagi nanya, hahaha. Sariga Connect. Gua ngantuk parah. Si Ica, jangan tidur dulu, Ca. Cah, jangan tidur dulu. Kagak udah, ayo cepet. Mata gua udah sayu banget lama. Gua merem lama-lama. Iya, kayak ada yang kurang. Kayaknya kesimpulan belum. Ya udah kita jelasin. Kesimpulannya dulu. Oke, jadi kesimpulannya pendekatan struktural itu cara ngebahas karya sastra yang fokus ke dalam teksnya aja. Kita bahas tema, alur, tokoh, latar, sama gaya bahasanya. Terus dilihat gimana semuanya nyambung biar dapat makna utuh. Ica, lanjut. Jangan tidur. Iya, sabar Amel. Iya, jadi anggap aja karya sastra tuh berdiri sendiri gitu. Gak usah ribet bahas latar belakang penulis dulu, fokus aja ke isi tulisannya. Betul. Kalau teman-teman masih belum paham, jadi kayak kita bedah puisi itu dari dalam, bukan dari luar. Biar apa? Biar hasil analisis puisi lebih objektif aja. Nah, lanjut ke pendekatan keimanan sama arketipal. Kalau keimanan tuh lebih ke nilai-nilai agama atau kepercayaan yang ada di puisi, biasanya sering muncul di karya sastra lama. Kalau arketipal, beda lagi sih. Itu kayak pola atau simbol yang udah sering banget muncul dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi bisa dibilang arketipal itu kayak jejak lama yang masih kebawa sampai sekarang dalam bentuk cerita atau simbol. Terakhir nih. Pendekatan eklektik ini paling fleksibel, karena bisa gabungin berbagai cara analisis. Bahkan bisa pakai konsep 5 watt tambah 1H juga, biar makin jelas. Jadi, kita bisa tanya, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan, di mana, kenapa, sama gimana akhirnya. Biar analisisnya lebih lengkap. Intinya sih, tiap pendekatan punya cara masing-masing, tapi tujuan akhirnya sama. Biar kita makin paham isi karya sastra lebih dalam. Merdeka. Tugas kita akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Om Anton lari maraton. If the sun refused to shine.